Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang mengetik 10 jari. Nah, di sini yang biasanya teman-teman lakuin ini biasanya hanya mengetik menggunakan dengan 2 jari saja, ataupun bahkan sampai 4 jari. Tidak menggunakan dengan 10 jari. Jadi, mulai sekarang berhentilah kita mulai belajar mengetik dengan 10 jari. Nah, di sini bisa dibilang sebenarnya di mengetik 10 jari ini bukan sebuah kewajiban yang harus kita pakai metode ini. Sebenarnya itu balik lagi ke kalian masing-masing. Tapi, di zaman sekarang, zaman milenial ini, mengetik 10 jari sangatlah penting. Dan khususnya bagi teman-teman yang mau cari pekerjaan sekarang ini, untuk pengetesan masuk kerja itu bahkan ada yang menggunakan tes mengetik. Jadi kita harus selangkah lebih maju nih di orang-orang yang belum bisa mengetik. Nah, untuk mengetik 10 jari ini bisa dibilang punya beberapa keuntungan dibanding mengetik yang ibaratnya cuman ngasal dan mengandalkan memori kita saja. Nah, salah satu keuntungannya kita bisa mengetik lebih efisien. Nah, selain tangan kita menjadi lebih efisien, waktu kita lagi ngetik, kita juga bisa kita bisa terhindar dari sakit-sakit atau pegal disebabkan waktu kita lagi mengetik. Nah, terus untuk belajarnya sendiri, caranya gimana? Nah, kita coba caranya nih. Kalian harus dengan disiplin, jangan curang. Si jari-jarinya kita coba disiplinkan, yang jari kelingking di mana posisinya harus disiplin, harus benar-benar disiplin. Yang kedua, bersabar. Nah, bersabar di sini kita harus benar-benar membiasakan yang tadinya awalnya kita menggunakan hanya dengan 2 jari saja, hanya dengan 4 jari saja. Nah, kita harus benar-benar terus berlatih, bersabar. Nah, di sini di 10 jari ini kita gak bisa 2 kali pertemuan langsung lancar, langsung bisa mengetik dengan 10 jari. Bahkan bisa mencapai 1 bulan atau bahkan 2 bulan untuk bisa benar-benar disiplin, bisa benar-benar akurat dalam mengetik 10 jari ini. Nah, itu mungkin sekilasnya, tips-tipsnya. Pokoknya kita harus mengenal dulu keyboardnya, terus disiplin, dan juga bersabar. Nah, itu yang awalan dari saya. Nanti kita akan coba bahas lagi ke materinya. Oke, langsung saja kita coba buka pembahasannya. Oke, kita buka materinya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit materi tentang mengetik 10 jari ini nih. Oke, ini create by Tim Literasi Digital. Oke, khususnya Bapak Fajri Arif Rahmat. Oke, next.
Nah, mengapa harus 10 jari? Oke, next. Nah, di sini yang pertama, kenapa kita harus mengetik dengan 10 jari? Nah, yang pertama ini mengetik jadi lebih cepat dan akurat. Nah, oke. Baik, yang pertama ini lebih cepat dan akurat. Nah, cepat di sini harus akurat juga ya, teman-teman. Jadi, percuma cepat nih kalau nggak akurat. Nah, di sini jadi 10 jari ini bisa meningkatkan keakuratan dan kecepatan juga nih. Nah, terus ada yang kedua, pembagian kerja jari tangan lebih rata sehingga dapat menghindari gangguan jari tangan. Nah, di sini ya ketika kita menggunakan 2 jari, 4 jari biasanya sering pegal. Pegal dan juga apa ya, ada juga penyakit yang namanya sindrom apa gitu ya. Ketika kita mengetiknya hanya dengan menggunakan 4 jari, 3 jari, jadi tidak rata lah, tidak rata kerja si 10 jari ini. eh, jadi mengakibatkan bisa terjadi sakit pegal gitu. Terus yang ketiga bisa meningkatkan profesionalitas kerja. Oke, nice. Terus yang keempat ada tidak perlu lagi melihat keyboard dalam mengetik. Nah, di sini poin keempat ini kita perlu kedisiplinan ya. Perlu terus berlatih hingga kita nantinya enak nih kalau ketika kita udah menguasai nih di 10 jari ini dalam mengetik. Nanti ketika dalam hal pengetikan kita hanya melihat teks, si jari ini langsung sinkron nih. Jadi tinggal enak, tinggal jalan seret, enak pokoknya dalam mengetik itu tidak gak usah lagi melihat melihat keyboard gitu. Oke, tujuannya apa nih? Oke, yang pertama memahami fungsi dasar dan penggunaan keyboard sebagai salah satu alat input. Oke, yang kedua ada mengetik 10 jari dengan cepat dan tepat. Nah, itu nih tujuan kita dalam materi kali ini. Dengan cepat dan tepat fungsinya. Oke, next. Manfaatnya di sini ada mempercepat pekerjaan dalam hal ketik mengetik. Oke, itu salah satu manfaatnya. Yang kedua, ada mempermudah mendapat pekerjaan yang berkaitan dengan mengetik. Nah, di sini mempermudah mendapat pekerjaan. Nah, di sini juga banyak yang sangat membutuhkan sekali orang-orang yang mahir dalam mengetik, tentunya cepat dan tepat. Nah, di situ banyak sekali orang yang membutuhkan eh, orang-orang yang cepat mengetiknya dan akurat mengetiknya. Oke, lanjut kita coba pengenalan keyboard. Oke, pengenalan keyboard. Nah, di sini ada beberapa jenis keyboard berdasarkan fisiknya. Yang pertama ada keyboard serial, terus yang kedua ada keyboard PS2, yang ketiga ada keyboard wireless, dan yang keempat ada keyboard USB. Nah, di sini terlihat jenis keyboard serial. Biasanya colokannya seperti ini, keyboard PS2 seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan pada seri-seri lama, seri-seri jadul. Terus di sini ada keyboard wireless. Nah, di sini udah banyak nih keyboard wireless ini lumayan canggih nih. Ini jadi tinggal colokin USB. Nanti keyboard kita nggak usah pakai kabel lagi. Nah, terus ada keyboard USB. Keyboard USB ini hanya membedakannya hanya port aja kayaknya. Yang PS2 si portnya seperti yang setelah digambar. Kalau untuk yang keyboard USB ini portnya ke USB. Nah, terus ke pengenalan keyboard. Oke, yang pertama ada keyboard QWERTY, yang kedua ada keyboard Dvorak. Ini pengenalan keyboard ya. Yang ketiga ada keyboard Maltron. Terus yang keempat ada keyboard Glockenberg. Yang kelima ada keyboard alfabetik.
Yang keenam ada keyboard numerik. Nah, di sini kita mencoba mengenal keyboard. Pertama ada keyboard QWERTY. Oke, ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Soule pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Oke, yang kedua ada keyboard Dvorak pada tahun 1932, bisa dilihat gambarnya juga. Terus ada keyboard Maltron. Wah, bagus nih. Keyboard Maltron ini bisa dilihat dari gambar begini jenisnya. Terus ada keyboard Klockenberg, ada keyboard alfabetik, dan ada keyboard numerik. Oke, terus ada struktur keyboard. Nah, di keyboard ini ada beberapa struktur atau function yang sebagai mestinya. Oke, dari mulai F1 sampai F12 dinamakan function keys. Oke, terus untuk alfabet biasanya itu dinamakan typing keys. Terus di sebelah ini, sebelah arah ke atas itu control case. Terus yang terakhir di ujung paling kanan biasanya itu berupa number yang dinamakan numeric key. Nah, itu mungkin. Oke, kita next. Nah, teknik mengetik cepat dengan 10 jari. Oke, kita coba lihat. Oke, next. Nah, di sini untuk mengetik 10 jari ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dari posisi tubuh dulu nih. Posisi tubuhnya harus benar-benar tegak. Oke, benar-benar tegak, pandangan lurus. Oke, mata ke monitor sekitar 45 sampai 70 cm. Nah, ini ada contoh yang benar nih, seperti ini. Oke, next. Nah, ini posisi tubuh yang salah nih, apalagi sambil tiduran. Waduh, ini tidak sesuai kaidah nih. Nah, sambil jongkok, wah ini salah pokoknya. Apalagi sambil bungkuk kayak gini nih. Nah, ini contoh-contoh posisi tubuh yang salah. Next, ada posisi tangan. Nah, di sini terlihat nih, di gambar ada posisi tangan yang benar. Jadi posisi tangan itu usahakan lurus ke keyboard dan diangkat sedikit. Oke. Nah, ini ada gambar contohnya. Bengkok gini juga salah. Nah, ini ada contoh-contoh yang salahnya. Bisa diperhatikan. Oke, lanjut ke tips petunjuk. Nah, ada di sini menyarankan ada 5 petunjuk untuk diterapkan saat mengetik pada keyboard dari Stephanie Brown, seorang guru piano asal Amerika. Oke, yang pertama, sejajarkan pergelangan tangan. Oke, tangan sejajarkan dulu. Terus yang kedua ada posisi siku menggantung. Nah, jadi si siku ini usahakan tidak menempel ya, tidak menempel ke meja. Terus lemaskan jari telunjuk. Oke, jangan keras-keras, kita harus melemaskan jari telunjuk ini. Terus ada posisi tangan pada keyboard harus dengan benar dilurus. Sebagian tadi udah diperlihatkan gambarnya. Terus yang terakhir ada tekan tombol dengan tenang. Oke, jangan terburu-buru ya. Maksudnya terburu-buru di sini dengan tenang tapi akurat gitu. Oke, next. Nah, di sini juga ada sedikit penjelasan. Yang pertama ada sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Oke, upaya pergelangan tangan Anda selalu sejajar dengan telapak tangan. Lemaskan pergelangan tangan Anda seperti mengambang, jangan tegang. Jadi usahakan kita mengambang di tangan ini nih, supaya enak ngetik juga ya. Nah, oke. Terus yang kedua, posisi siku menggantung. Pastikan siku Anda dalam posisi bebas menggantung, menyandarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik. Selain menyulitkan Anda untuk mengetik, juga membuat Anda tegang dan cepat lelah. Oke. Dalam posisi bebas menggantung. Oke, jadi posisi siku ini harus dalam posisi bebas atau menggantung. Oke, next. Yang ketiga, lemaskan jari telunjuk dari jari manis Anda. Kunci mengetik tanpa lekas lelah adalah
melemaskan seluruh jari Anda. Jangan kaku dan tegang. Biarkan lemas, rileks apa adanya. Nah, yang di sini nih. Jadi benar-benar kita jari gini harus apa namanya? Lemas, eh, jangan kaku, dan juga jangan tegang. Rileks, rileks. Nah, di sini ada posisi tangan pada keyboard. Bisa dilihat seperti ini. Ada clicking di tombol A, terus jari manis ada di S, jari tengah di D, telunjuk di F. Terus, nah seperti ini nih bisa dilihat. Nah, oke. Nanti lebih jelasnya kita ada pemetaran dari aplikasi yang akan kita tampilkan. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini ada latihan pertama nih. Oke, di sini kita rekomendasikan ke software yang namanya Typing Master. Nah, di sini kalian bisa install di komputer kalian. Eh, ini berbasis Windows ya. Kita coba install software Typing Master. Nah, tapi untuk pemula bisa disarankan menggunakan software Rapid Typing. Nah, Rapid Typing nanti kita coba ulas. Nanti kita coba lihat aplikasinya seperti apa. Oke. Oke, mungkin itu yang sedikit pemaparan materi tentang mengetik 10 jari. Nah, sekarang kita lanjut ke mencoba software untuk mengetik, latihan mengetik. Oke, kita coba. Nah, di sini saya kebetulan udah menginstal aplikasinya. Di sini ada Rapid Typing Master. Kita coba buka. Oke, nah tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini terlihat ada jari-jari telunjuk, jari-jari tangan. Nah, di sini tombol apa namanya? Jari kelingking. Jari kelingking ini tugasnya di warna oranye nih, oranye semua oranye. Nah, tugasnya dari angka 1 Q A Z sama window ke bawah ke kiri. Itu tugas hanya untuk jari kelingking kiri. Jadi jari yang kiri. Terus ada jari manis. Jari manis ini tugasnya di warna kuning ini nih. Dari angka 2 sama add WSX. Nah, ini tugasnya untuk si jari manis. Terus jari tengah warna biru ini, terus telunjuk di huruf F yang pertama itu. Nah, fungsinya, nah kita di sini udah terlihat nih si tugasnya masing-masing si jari tersebut nih. Mulai dari jempol ini, kedua jempol ini biasanya digunakan untuk spasi, spasi kiri kanan spasi. Oke, tugasnya ini. Jadi kuncinya untuk jari telunjuk, pertama kita tempatkan di huruf F. Biasanya di tombol keyboard itu ada benjolan huruf F sama J. Nah, F di sini untuk telunjuk kiri dan J ini untuk di telunjuk kanan. Nah, tugasnya si dua telunjuk ini yang kiri hanya itu tuh yang udah dijelaskan nih tadi, tugasnya di warna oranye ini kalian bisa menghafalnya dan juga bisa mempraktikannya. Oke, tugasnya hanya ke kiri ke atas aja, ini udah yang telunjuk ini. Sama yang tunjuk tangan kanan juga tugasnya untuk ke atas, ke kiri, geser ke kiri, ke H itu sampai H. Nah, oke. Untuk jari tengah kita gerakan hanya ke atas sama bawah aja nih. Udah ditandai itu warna biru. Itu tugas jari tengah. Sama halnya dengan yang lainnya. Jari manis pun sama, kita kerjakan, kita apa namanya? Tugasnya hanya untuk S, W, add sama X. Jadi ke atas sama ke bawah aja. Geser-geser aja gitu. Nah, terus kita coba ada aplikasinya namanya Rapid Typing. Di sini juga udah lengkap. Ada basic terlebih dahulu, ada latihan pertama, latihan kedua sampai latihan 9. Di sini ada tahap kedua Shift Key.
digit key, numeric pad. Nah, lumayan ini lumayan lengkap. Nah, di sini juga ada tahapannya nih, ada beginner, experience, advanced, introduction. Oke, kita coba. Oke. Yang pertama F. F itu jari telunjuk. Oke, F. Terus C. Oke, F. Spasi kiri, J. Spasi D. Tengah, oke, spasi K. Spasi F. Spasi C. Spasi D. Spasi K. Spasi F. Spasi C. Spasi D. Spasi K. Oke. Ini seru juga nih. Nah, ini sangat cocok untuk pemula ya. Tahapan awalnya bisa kalian gunakan, kalian bisa install softwarenya yang namanya Rapid Typing. Oke, itu mungkin sekilas, nanti bisa dikerjakan juga latihan-latihannya. Nah, terus bisa juga nih dari platform lain ya, kita bisa menggunakan juga secara online. Kita coba buka. Nah, yang pertama ini kita bisa berlatih di platform Monkey Type. Coba kita lihat. Nah, di web ini juga kita bisa berlatih mengetik menggunakan 10 jari. Nah, kita langsung aja ketik get time possible. Nah, lanjut ke sana. Terus yang platform kedua ada Fast Finger. Nah, di sini bisa sering digunakan. Fast Finger di sini bisa kita gunakan juga untuk melatih mengetik kita. Kita coba ketika sampai. Oke. Bisa dilanjutkan. Nah, ini dua platform ini bisa kalian gunakan juga. Bisa buka di browser langsung, bisa secara online. Nah, mungkin itu sekilas pemaparan materi untuk 10 jari ini. Kalian bisa coba lakukan, kalian bisa berlatih. Intinya kalian harus terus berlatih. Disiplin antara si tugas-tugas si jari-jarinya. Ketika ditugasin kelingking di sini, ya jalan itu sesuai tugasnya, harus benar disiplin, benar-benar sabar, terus berlatih, terus apa namanya. Nah, dan juga usahakan setiap hari bisa terus latihan mengetik, tapi bisa berhenti ketika si pemikiran kita sama si jari kita itu sedang tidak sinkron, itu bisa istirahat terlebih dahulu. Oke. Nah, di sana jadi ketika kita pemikirannya kita lagi kemana, dipaksain mengetik itu gak baik juga ya. Jadi pokoknya ketika udah lelah ya boleh istirahat terlebih dahulu, kita bisa lanjutkan di esokan harinya, kita sinkronkan. Emang jadi harus sinkron antara si otak kita sama si jari-jari kita. Jadi intinya begitu. Pokoknya diusahakan tetap berlatih ya, tetap terus latihan gitu untuk bisa lancar dalam mengetik 10 jari ini. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video.